Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat sore. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa tentunya. Selamat bergabung di ibadah online JKI Host sore hari ini. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa news sepekan yang mau saya sampaikan. Ibadah JKI Host untuk next week jam 4 sore, Inggris Service tetap Anda bisa saksikan di YouTube Nuraini Jire. Komsel mingguan. Untuk komsel hari Senin, Bapak Ibu bisa hubungin untuk lebih detail dengan Pastor Petrus Haryono, komsel Rabu dengan Pastor Doni, komsel Kamis dengan Pastor Jeffrey, komsel Jumat untuk Hisdel Arya dengan Pastor Villa. Untuk KMC Ibu Fani, dan hari Sabtu kita ada komsel CG Group Youth dengan Pastor Yohana. Silahkan bergabung, mari kita belajar bersama-sama. Be blessed. Bagi Bapak Ibu yang mau menyertakan anaknya untuk Sunday School, JKI Host mengadakan setiap hari Minggu jam 2 siang. Untuk detailnya dengan Pastor Yohana. Setiap hari Rabu 10.30 ada tim pendoa syafaat. Mari kita bergabung, kita berdoa untuk sesama kita. Bagi Bapak Ibu yang mau merindukan untuk memberikan persembahan, perpuluhan, atau ucapan syukur Bapak Ibu, Bapak bisa mentransfer ke akun gereja dengan akun number yang tertera di layar ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih untuk sore hari ini, penyertaan Kau yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, atau ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya tangan-Mu ya Bapa yang menyertai setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Selamat beribadah. Shalom, selamat sore. Kenalin, nama saya Yuliana, saya jemaat host, dan saya international student di Australia. Saya mau sedikit sharing tentang pengalaman pribadi saya. Kita semua pasti punya yang namanya masa lalu. Saya tidak tahu masa lalu kalian seperti apa, seberapa besar harga yang udah kalian bayar untuk ada di titik dimana kalian ada sekarang. Dan kita pasti punya yang namanya masa lalu, entah itu baik atau buruk. Pastinya kita punya pergumulan hidup kita masing-masing, ya kan? Begitu juga saya. Dan saya pernah dulu waktu itu ditawarin, ayo kita pelayanan, ayo kita melayani. Dan saya selalu menolak, karena saya pikir saya itu gak pantas, saya tuh gak layak, dan saya tuh orang yang paling berdosa di antara semua. Dan menurut saya menjadi seorang Kristen itu bukan hal yang mudah, karena banyak sekali gaya dan cara hidup saya yang lama itu harus diubah. Saya masih banyak belajar dan saya harus diproses. Namanya juga proses ya kan, jadi bukan hal yang mudah buat saya. Maka dari itu saya butuh yang namanya mentor. Saya sih sangat bersyukur dan berterima kasih untuk mentor saya, karena dia tuh orang yang benar-benar bisa membuat saya merasakan hangatnya sebuah keluarga. Dia selalu ada buat saya, selalu mengingatkan saya untuk ayo kita berdoa, ayo kita baca Alkitab, ayo kita saat teduh, ayo kita penyembahan. Dan selalu ada di saat saya butuh, di saat saya lemah, di saat saya jatuh. Dia selalu ada untuk saya. Dan saya timbul dong pikiran, kenapa sih dia mau melakukan itu untuk saya, sedangkan siapa sih saya gitu loh. Kok dia baik banget sama saya? Ternyata jawabannya itu simple. Ini bagian dari pelayanan. Nah, di situ saya baru tahu yang namanya pelayanan itu tidak cuman berbicara di atas mimbar, bukan cuman khotbah, WL singer, pemain musik.
Dan pelayanan itu ternyata bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan saya juga dikasih ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 17. Di situ mengatakan kalau Tuhan itu datang untuk menyelamatkan umat berdosa, bukan untuk menghakimi manusia. Tuhan aja rela kok mati untuk setiap kita. Kenapa kita tidak sedikit memberikan hidup kita untuk melayani Dia? Nah, saya mau mengajak kita semua, khususnya anak muda, ayo kita belajar bersama, bertumbuh bersama, dan melayani bersama. Kita nggak tahu kapan kita harus pulang ke Indonesia, apalagi untuk saya yang hanya international student. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita yang ada untuk melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Ayo kita melayani bersama, bertumbuh bersama, menjalani semua proses itu bersama-sama. Itu sih sekian dari saya. Terima kasih. God bless. Saudara-saudara, senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi ini. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia dahsyat, Dia setia. Amin, amin. Mari betapa dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami. Biarlah setiap jam-jam hari ini Tuhan, ibadah sore ini Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, terus memuji Engkau, terus memuliakan Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama membawa pujian yang terbaik. Bersama-sama kita memuji Tuhan sore ini. Mari satukan suara dan kita nyanyikan lagu baru. Belajar bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Shalom semua, bersama saya Nuraini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa syafaat. Kita taburkan doa-doa syafaat kita dan untuk memberkati bangsa negara kita, orang-orang kita kasih, bahkan community kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu ini. Tuhan, kami bersyukur keberadaan kami sampai saat ini adalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau naikkan doa-doa syafaat kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal Tuhan, Australia. Kami memberkati Tuhan akan Australia, biarlah kami minta berkat-Mu tercurah atas Australia Tuhan, dari utara, barat, timur, selatan. Berkat-berkat yang datang daripada Tuhan turun memenuhi negara ini Australia. Setiap stage yang ada penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan perlindungan Tuhan, penuh dengan kebenaran Tuhan yang memerdekakan, yang membawa jiwa-jiwa di seluruh negara ini untuk datang kepada Tuhan, untuk terima kebaikan Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Bapa, berkati dengan pemerintahan Tuhan memerintah atas bangsa ini, memimpin atas pemerintahan bangsa ini. Kami juga memberkati Indonesia Bapa, berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh provinsi yang ada Kau berkati Bapa. Ada kerukunan di dalamnya, ada kesatuan, ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan, ada pertobatan, ada damai sejahtera, ada kasih sayang Tuhan atas Indonesia. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan Indonesia, segala yang diperlukan oleh Indonesia, pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, setiap jajaran yang ada penuh dengan takut akan Tuhan, penuh dengan pimpinan Tuhan, penuh dengan rencana dan rancangan yang datang daripada Tuhan. Kasih-Mu memenuhi Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja di mana tempat kami beribadah, di mana kami tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Berkati Bapa setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, dari gembala sidang Tuhan, seluruh leaders yang ada Bapak, pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa Bapak, biar hati kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur melayani Tuhan. Kami melayani dengan sukacita, kami melayani dengan kasih Bapak, kami melayani dengan segala kepenuhan yang datang daripada Tuhan. Perlengkapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dalam melayani Tuhan, dalam hidup benar, dalam hidup kudus, dalam hidup sesuai dengan rancangan Bapa. Engkau Tuhan yang memelihara umat-Mu dengan luar biasa. Jemaat yang Kau percayakan, bahkan sampai ke anak-anak Sunday School, Engkau pelihara dengan luar biasa. Kalau ada yang sakit Tuhan, minta belas kasihan-Mu, sembuhkan ya Tuhan, biar anugerah kesembuhan terjadi kepada umat-Mu yang sedang letih, lelah, lesu, berbeban berat. Tuhan, biar kirimkan penghiburan, kirimkan pertolongan, kirimkan Tuhan anugerah-Mu yang menguatkan ya Bapa, membangkitkan setiap iman dan pengharapan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, anak-anak-Mu yang mulai jauh daripada Tuhan, kehilangan cinta akan Tuhan, kehilangan hati yang bergelora akan Tuhan, landa dengan anugerah-Mu, landa dengan kasih-Mu Bapa. Kembalikan Tuhan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, kembalikan cinta Bapa, kembalikan cinta mula-mula itu ya Tuhan. Biar kami seluruh umat-Mu bersama-sama beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemberitaan firman ini juga kami serahkan di tangan Tuhan. Jamah hati kami mau buka hati kami dan telinga kami untuk dipenuhi, ditaburi oleh firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami semua berkata haleluya, amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita pelajari sore ini berjudul Kasih itu jangan pura-pura. Kita baca di Roma 12 ayat 9. Nasihat, judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, Tuhan Yesus tidak pura-pura di dalam mengasihi. Ia waktu berada di dalam dunia, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan begitu confidence, yakin. Kenapa sih? Karena dia melakukannya tuh dengan
apa yang dia kerjakan, apa yang dia perkatakan di luar, apa yang dia perbuat itu sama dengan keadaan hatinya, sama. Jadi kasih yang dia tunjukkan kepada orang-orang yang dia layani dalam perkataan maupun perbuatan itu sama dengan kasih yang ada di dalam hatinya. Jadi sehingga pelayanannya begitu powerful dan penuh dengan kuasa. Nah, kalau Tuhan Yesus mengajar, ia sungguh-sungguh mengajarnya. Ia tidak pura-pura, ia tidak mengejar hal-hal yang salah menjadi tujuannya. Tuhan Yesus waktu mengajar, dia tujuannya tidak untuk tuntut pujian, tidak untuk dapatkan apresiasi, tidak untuk dapat timbal balik balasan dari orang gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu, pujian, apresiasi, timbal balik perbuatan baik itu tidak dia dapat pun, dia tidak apa-apa. Dia tidak menjadi kecewa dan berhenti untuk mengajar atau mengasihi, karena bukan itu tujuan untuk yang dia kejar. Tapi dia sungguh-sungguh melakukannya dengan kemurnian, dengan tujuan ilahi. Dia tahu apa tujuannya di dalam mengajar, apa tujuannya di dalam mengasihi, apa tujuannya dalam berbuat baik, apa tujuannya dalam melakukan pelayanannya semua. Dan itulah yang membuat kasihnya tetap bisa murni. Itu yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Kita harus tahu tujuan apa harus kita miliki di dalam kita melayani, dalam kita hidup, di dalam kita melakukan segala sesuatunya. Nah, Tuhan Yesus tidak menjadi kecewa dan patah semangat dalam mengajar sekalipun dia tidak dapatkan pujian, apresiasi atau perbuatan baik dari orang-orang yang dia layani. Nah, one day itu Pastor Iwan pernah berkata kepada saya, motivasi yang dia lakukan dalam berkhotbah itu sungguh menginspirasi saya dan memberkati saya. Dia pernah berkata begini, kalau saya khotbah, kalau saya ngajar, firman Tuhan yang udah saya pelajari, saya telusuri, saya usahakan untuk saya hidupi itu, saya bagikan kepada orang lain lewat sharing, lewat khotbah. Kalau sampai orang-orang yang mendengarkan khotbah itu tidak ada yang mau mengikuti firman Tuhan yang saya sampaikan, saya nggak worry, saya nggak patah semangat atau akan berhenti berkhotbah. Kenapa? Karena saya yakin minimal pasti ada satu orang yang akan setuju dengan firman yang saya sampaikan dan melakukannya, mengikutinya. Terus saya tanya, itu satu orang itu siapa? Dan dia jawab, satu orang itu diri saya. Saya mempelajari firman, saya mengolahnya, merenungkannya, mencari kebenarannya, menelusurinya, saya mengkhotbahkannya. Ya saya minimal setuju dengan khotbah itu dan saya mengerjakannya. Jadi tidak akan pernah sia-sia apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, tidak akan pernah tidak ada hasil, karena hasilnya itu minimal perubahan hidup diri saya sendiri. Nah, itu menjadi contoh yang sangat baik buat diri saya. Saya akhirnya menjadi lebih yakin bahwa kalau saya disuruh menyampaikan firman, saya akan menyampaikannya dengan keyakinan, karena minimal diri saya sendiri akan mengaplikasikan firman itu. Nah, mari kita ikuti contoh-contoh seperti Tuhan Yesus kerjakan. Dia tidak menjadi lemah di dalam mengasihi, karena kenapa sih dia sanggup ya mengasihi gitu? Karena dia tidak memiliki kasih yang pura-pura, dia memiliki kasih yang murni, sehingga itulah yang membuat dia itu sanggup mengasihi, lama mengasihi, panjang mengasihi, terus menerus. Ikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengasihi dengan tidak pura-pura, yaitu nggak pakai embel-embel. Pura-pura itu artinya tampak berbuat padahal tidak, atau tidak berniat berbuat, atau berlagak untuk mengelabui, atau bahasa yang umum sering diomongin orang itu adalah munafik, yang dikeluarkan beda dengan yang ada di dalam. Kasih itu mari kita pelajari kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura itu satu arah. Satu arah bukan dua arah. Satu pihak bukan dua pihak. Maksudnya gini, saya memutuskan untuk mengasihi.
kasih itu saya memutuskan untuk mengasihi dari arah saya. Saya mengasihi tidak menunggu dia dulu dong kasih saya baru saya mengasihi. Dia berbuat baik dulu dong pada saya baru saya mau mengasihi. Kalau itu dua pihak, dua arah. Jadi tunggu-tungguan respon, tunggu-tungguan balasan, dan tungguan-tungguan itulah yang menentukan kita mengasihi atau enggak ya. Tetap mengasihi atau udahan ya gitu. Tapi kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan contohkan kepada kita itu satu arah. Tuhan mengasihi manusia sekalipun manusia belum mengasihi dia. Tuhan mengasihi manusia bahkan sebelum manusia mengenal Tuhan itu siapa. Tuhan mengasihi manusia, entah manusia mengasihi dia atau tidak, tetap mengasihi dia atau tidak, Tuhan tetap mengasihi. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan kasih satu arah gitu. Tuhan gak nunggu dua arah. Kalau nunggu dua arah, Tuhan pasti berhenti mengasihi kita, karena kita seringkali mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan teladan kasih itu, kasih yang saya tunjukkan itu satu arah. Saya memutuskan untuk mengasihi walaupun kamu tidak mengasihi saya, walaupun kamu tidak menunjuk, maksudnya tidak membalasnya, saya tetap mengasihi. Nah, kasih itulah yang perlu kita teladan, kita ikuti gitu loh. Jadi saya belajar dari kasih Tuhan satu arah, saya belajar satu arah. Kalau dulu mungkin dua arah, sering dua arah. Tunggulah, dia aja nggak sayang sama saya, masa saya sayang sama dia? Dia aja nggak berbuat baik sama saya, masa saya berbuat baik sama dia? Tapi semakin dewasa, semakin belajar firman Tuhan tuh mengubah pola pikir, memperbesar cara pandang. Jadi saya lihat, wah, Tuhan itu mengasihi satu arah ya. Jadi kasih dia itu konsisten, kasih dia itu lebih kuat, kasih dia itu tetap gitu, tidak diombang-ambingkan oleh respon pihak yang dia kasihi. Nah, saya belajar, ayo kita belajar mengasihi itu satu arah. Yaitu kalau saya mengasihi seseorang, dari pihak saya mengasihi bukan karena orang itu harus berbuat baik sama saya, harus mengasihi saya, harus fair enough sama saya, harus memberilah kepada saya dulu. Tapi saya belajar mengasihi secara konsisten seperti yang Tuhan tunjukkan, yaitu mengasihi satu arah, yaitu saya memutuskan untuk mengasihi sekalipun dia tidak ngerti, sekalipun dia tidak sadar, sekalipun dia tidak membalaskan dengan kasih yang sama, sekalipun dia tidak memuji saya, sekalipun dia tidak mengapresiasikan gitu. Jadi inilah kasih yang perlu kita pelajari, dan ini sangat baik buat hidup kita, karena kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makanya ada istilah kasih itu adalah keputusan. Kasih itu adalah keputusan. Mari kita putuskan untuk mengasihi. Aku memutuskan mengasihi kamu. Kalau kamu balas, tidak balas, aku tetap memutuskan mengasihi kamu. Mari kita ambil keputusan untuk mengasihi. Tuhan Yesus waktu menegur, Tuhan Yesus pernah menegur kan? Menegur murid-muridnya, menegur ahli-ahli Taurat, menegur para imam di ahli Taurat di bait suci. Tapi kalau Tuhan Yesus menegur itu, Tuhan Yesus menegur karena kasih, bukan emosi. Tuhan Yesus menegur karena kasih, bukan untuk memuaskan kemarahan dia, memuaskan rasa tidak suka dia, memuaskan kekecewaan atau memuaskan rasa sakit hati, memuaskan rasa iri, memuaskan rasa amarah. Tapi dia menegur karena kasih. Jadi dia tidak menjadi kecewa waktu dia menegur orang lain dan orang lain itu tidak bertobat, dia tidak menjadi kecewa. Waktu dia menegur orang lain dengan kasih, orang lain itu tidak mengakui bahwa teguran dia benar, dia tidak menjadi kecewa. Waktu dia menegur orang lain dan orang lain itu tidak meladeni atau tidak ikut teguran dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap berjalan dengan visi dan tujuannya yang Tuhan sudah kasih. Jadi kasih itu benar-benar mengarahkan hidup kita kepada arah yang
membuat hidup kita luar biasa. Makanya kita patut untuk belajar kasih Tuhan yang tidak pura-pura itu seperti apa dan buat apa, karena itu kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, biar bagaimanapun Tuhan Yesus tetap memilih dan memutuskan tetap memberikan kasih yang satu arah, sekalipun respon dari orang-orang tidak baik atau tidak memuaskan atau tidak seperti yang diharapkan. Nah, begitu juga kita perlu belajar melakukan kebaikan dengan kasih yang tidak pura-pura. Waktu kita mengajar, menegur, melayani orang lain, menghadapi orang lain, jagai kasih kita untuk tetap murni, sungguh-sungguh dan tidak pura-pura. Mengasihi tidak cukup hanya di kata-kata. Ya, jadi tadi kasih itu satu arah. Sekarang kasih itu tidak hanya cukup di kata-kata. Kalau kasih itu hanya sampai di kata-kata itu belum selesai. Kasihnya itu belum selesai. Nah, kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, tapi kasih kita tuh tidak disertai perbuatan, maka kasih itu tidak sampai. Belum sampai, makanya kasih itu perlu tidak hanya perkataan, tapi juga disertai perbuatan. Kalau kita mengasihi, mengasihi itu butuh objek. Mengasihi itu butuh sasaran. Jadi kita nggak sembarangan ngomong aku mengasihimu, tapi maunya itu siapa? Maunya itu apa? Jadi perkataan kita untuk mengekspresikan kasih kita itu tuh butuh objek. Perbuatan kita di dalam mengasihi itu tuh butuh objek, sasaran. Siapa sih yang perlu kita kasihi? Ya pertama pasti Tuhan. Kedua siapa? Ya sesama kita. Jadi kita harus tetap mengasihi sesama kita. Itu firman Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana mengasihi sesama kita, yaitu kasih yang seperti yang Tuhan Yesus telah tunjukkan. Kasih itu tidak harus dibalas. Memang kasih itu kalau dibalas enak, gak apa-apa kalau dibalas, tapi tidak harus dibalas. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi seseorang, orang itu tidak membalasnya, itu kita tetap mengasihi, itu tetap kasih, kita tetap telah berbuat kasih. Nah, memang kasih itu lebih baik diketahui semua orang. Kasih kalau diketahui semua orang tuh enak, dan kasih itu memang lebih baik kalau diketahui semua orang. Tapi kenyataannya dalam hidup ada sering kali atau banyak kejadian, banyak kasih yang sebenarnya tidak semua kasih kita diketahui semua orang. Contohnya ini sering terjadi pada kasih orang tua terhadap anak. Orang tua kan pasti mengasihi anak. Orang tua rata-rata mengasihi anak. Dan orang tua melakukan banyak hal, segalanya untuk menunjukkan kasihnya kepada anak, untuk berbuat baik kepada anak, untuk kepentingan si anak. Tapi banyak gak anak yang kecewa dengan orang tua? Banyak gak anak yang bilang gini, orang tuaku gak mengasihi aku? Banyak gak anak yang sakit hati karena dia berpikir bahwa dia tidak dikasihi oleh orang tuanya? Banyak ya. Jadi kenyataannya kasih itu seringkali tidak diketahui semua orang. Jadi kasih itu juga bisa kita mengasihi, tapi orang itu tidak tahu kita mengasihinya. Jadi itu bisa terjadi dan itu wajar. Itu wajar. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai itu menghentikan kita untuk tetap mengasihi. Orang tua yang sudah mengalami anaknya berontak, anaknya confess, ngaku bahwa papa mama gak sayang aku, sehingga dia berontak, sehingga dia pergi, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua. Orang tua jangan berhenti mengasihi anak. Dan rata-rata orang tua juga kebanyakan tidak berhenti mengasihi anak. Dia tetap mengasihi. Nah, jadi andai kata kasih kita kepada orang lain atau kepada seseorang tidak sampai, jangan berhenti mengasihi, tapi minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus aku buat untuk membuat kasih aku sampai kepada orang itu? Perkataan aja gak cukup, perlu perbuatan. Apa yang harus aku perbuat untuk menyatakan kasihku? Dan tidak harus semua orang tahu kasihmu kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang tahu Tuhan Yesus mengasihinya. Tetap itu jangan dijadikan
alasan untuk kita berhenti mengasihi. Apalagi mengasihi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, orang-orang yang Tuhan bawa kepada hidup kita. Jangan kita berhenti mengasihi. Lalu kasih, tadi kan kasih itu satu arah, diri kita memutuskan mengasihi. Kita memutuskan mengasihi, arahnya dari diri kita kepada orang lain. Lalu kasih itu kan butuh objek, perkataan aja nggak cukup, butuh perbuatan untuk menunjukkan, menyelesaikan kasih yang kita bilang aku mengasihimu, itu perlu dikerjakan supaya kasih itu sampai gitu. Nah, ketiga, kasih itu butuh praktek. Coba bilang, kasih itu butuh praktek gitu. Nah, maka ayo praktekkan mengasihi orang yang sudah Tuhan taruh di sekeliling kita. Praktekkan, terus praktekkan. Makin banyak kita latihan, makin mahir kita mengasihi. Makin sering latihan mengasihi, makin kuat kita mengasihi. Ayo kita praktek. Kalau ada orang di sebelahmu, colek bilang, ayo kita praktek mengasihi. Iya, tentunya dengan kasih yang tidak pura-pura ya. Ini pesannya. Ayo kita praktek mengasihi dengan kasih yang tidak pura-pura. Contoh kasih yang pura-pura itu apa sih? Contoh kasih yang pura-pura itu terlihat baik di luar, tapi di dalamnya tidak baik. Apa yang kita keluarkan tidak sama sama yang kita punyai di dalam. Kalau kita bilang aku mengasihimu, tapi hati kita enggak tuh. Itu pura-pura. Bangsa Israel pernah dicontohkan Tuhan di dalam mengasihi dengan pura-pura. Di Yesaya 29 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan, tidak dari hati. Tidak, yang di mulut doang, nggak dari hati. Jadi itu kasih yang pura-pura sama Tuhan. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru kejadian nggak? Kejadian. Di perjanjian baru Tuhan Yesus itu ngomong sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuh, di perjanjian baru kejadian loh. Di zaman sekarang kejadian nggak? Jangan sampai kita ya dapat firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini, hai kamu orang munafik, kamu tuh ya memuji memuliakan aku, berbuat baik, melayani, mengasihi cuma di bibir aja, nggak dari hati kamu. Padahal hati kamu jauh daripadaku, padahal hati kamu tidak melakukannya dengan kasih. Aduh, jangan sampai ya firman ini sampai kepada kita. Nah, mari kita sungguh-sungguh nih jagain motivasi hati kita, alasan kita, tujuan kita di dalam mengasihi, di dalam melayani, di dalam bekerja, di dalam hidup ini, supaya kita tidak menjadi orang munafik. Bangsa orang yang dikatakan munafik itu di mulut keluarnya beda sama hati. Contoh lain, mengasihi dengan motivasi yang salah. Misalnya kita berbuat baik karena memang ada ambisi pribadi. Kita berbuat baik karena kita benar-benar kita melakukan sesuatu atau berkata apa-apa tuh cuman tujuan utamanya menjagai nama baik saya, nama baik kita sendiri. Nama baik kita begitu saking pentingnya sehingga kita rela untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu nggak sama hati kita. Akhirnya pura-pura. Kalau pura-pura dibilang apa? Munafik. Nah, hati-hati. Atau kita melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan utamanya tuh dinilai bagus atau pujian. Nah, kalau ambisi pribadi, nama baik, nilai bagus, pujian perlu nggak sih dalam hidup kita? Ya kadang-kadang memang kita perlu sih. Tapi
itu bukan harus ada. Itu bukan harus sampai dibuat, sampai merelakan segala sesuatu untuk itu boleh terjadi. Jadi kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, tidak pura-pura, itu datang dengan sendirinya. Pujian, pengakuan, apresiasi itu datang dengan sendirinya. Dan biarkan itu datang karena hasil dari kasih yang tidak pura-pura. Jangan sampai melakukan kasih yang pura-pura demi hal-hal tadi. Itu beda. Jadi tujuan daripada kasih itu bukan supaya kita kecewa. Waktu kita mengasihi, kita bisa banget kecewa. Bisa banget karena kita kan manusia biasa ya. Banyak kelemahan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang di sekitar kita pun manusia tidak sempurna. Gampang banget untuk saling mengecewakan, gampang banget untuk melakukan kesalahan, gampang banget bahkan diri kita untuk jadi kecewa. Sekalipun orang lain berbuat benar atau tidak benar, kita sendiri juga gampang jadi kecewa. Tapi tujuan Tuhan di dalam kita belajar mengasihi itu tujuannya bukan untuk kita hidup dalam kekecewaan. Justru kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita mengatasi kekecewaan demi kekecewaan, menang dari kekecewaan terhadap kekecewaan, kita hidup melampaui, mengatasi kekecewaan. Bagaimana itu mengatasi kekecewaan? Dimulai dari kasih yang tidak pura-pura. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kasih yang sungguh-sungguh, yang murni, yang tulus, yang bersih, yang kita tabur akan kita terima juga. Kalau sampai ada orang mengasihi kita dengan pura-pura pun, jangan menjadi kecewa atau berhenti mengasihi. Realita hidup, hal itu pasti dialami. Itu hal yang biasa, jadikan itu hal yang biasa. Biasa. Jadi kita punya kekuatan, punya motivasi, punya semangat untuk mengatasinya itu. Dengan kasih, tetap mengasihi dengan tidak pura-pura. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Jangan membalas orang yang mengasihi kita dengan pura-pura, dengan kita ikut mengasihi dengan pura-pura, karena bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Ingat teladan kita Tuhan Yesus, yang kita ikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dengan tidak pura-pura, kita juga mengasihi jangan dengan pura-pura. Kalau kita mengasihi, siap-siap hadapi kekecewaan, karena manusia tidak sempurna mengecewakan. Tapi hasil dari mengasihi harusnya bukan menjadi kecewa, tapi menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita terjebak di dalam kekecewaan, dalam pahit hati, luka hati, kita terjebak di dalam kondisi itu. Ya, kalau kita terjebak dalam ikatan atau keadaan kekecewaan yang terus nempel nih dalam hati kita kepada seseorang atau kepada satu pihak atau grup, itu berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Daripada kita nyalain orang lain atau pihak lain sehingga orang lain harus berubah, bukan kita, mendingan kita introspeksi diri, dan kemungkinan besar sih kita yang salah. Mungkin kita salah mengaplikasikan kasih, mungkin kita salah dalam menuntut, mungkin kita salah dalam menyediakan kasih dan tuntutan, harapan kasih. Kita salah dalam mengolah kasih, di dalam praktekkan kasih, di dalam prinsip-prinsip kasih di dalam pikiran kita mungkin kurang tepat, sehingga kok kekecewaan dalam hati saya nggak hilang-hilang ya gitu. Jadi jangan biarkan kekecewaan itu membuat kita rusak kasihnya, tapi biar kekecewaan membuat kita belajar bagaimana mengasihi dengan tulus, bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh, bagaimana mengasihi seperti Tuhan mengasihi, bagaimana mengasihi dengan tidak pura-pura. Gitu. Nah, jangan sampai salah mengaplikasikan kasih, karena kalau itu terjadi kepada kamu atau terjadi kepada saya, ayo kembali ke firman. Ayo kembali ke firman, kita bilang, kita deklarasikan, ayo kembali kepada firman. Kita bertobat, kita adjust kembali standar kasih kita kepada standar firman Tuhan. Kalau terutama
kita mempraktekkan itu terus menerus kepada orang-orang di sekitar kita yang terdekat nih, yang kita ketemui, orang-orang keluarga kita, sahabat, teman-teman, lingkungan kerja, lingkungan pelayanan, komunitas dan yang lain-lainnya. Kita praktek untuk terus memurnikan kasih kita, mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan tetap, mengasihi dengan kuat, mengasihi dengan tidak pura-pura. Ayo kita praktekkan terus, karena itu perlu kita kerjakan, karena kita disuruh mengasihi seumur hidup, bukan cuma pada waktu tertentu seumur hidup, bukan cuma pada satu season atau satu musim, tapi kita belajar mengasihi terus menerus. Dan banyak pelajaran kasih, sangat banyak pelajaran kasih tentang mengasihi, sangat banyak pelajarannya. Tapi karena waktu sore ini kita hanya fokus kepada kasih yang tidak pura-pura. Pelajari firman Tuhan soal kasih itu ada di 1 Korintus 13. Baca firman Tuhan soal kasih. Banyak dari perjanjian lama, perjanjian baru, terutama tuh kalau perjanjian baru 1 Korintus 13. Baca, renungkan, pelajari, dan praktek. Jadi kasih kita perlu kita praktek. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apakah saudara pernah berjumpa dengan orang yang baik di depan saudara, tapi di belakang berbeda? Apakah saudara suka bertemu dengan kejadian seperti itu? Tentu tidak suka ya. Jadi kalau kita tidak suka, kita jangan mengerjakannya. Ini pesan dari firman Tuhan, bahwa untuk kita, apapun yang kita ingin orang lain perbuat sama kita, kita perbuat demikian. Kalau kita tidak suka orang lain mengasihi kita dengan pura-pura, kita jangan mengasihi orang lain dengan pura-pura. Nah, atau pertanyaan, apakah saudara sendiri pernah melakukannya, yaitu mengasihi dengan pura-pura? Tidak usah berkata tidak, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dibutuhkan hati yang jujur dalam menjawab ini. Kalau kita pernah melakukannya, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dan mari firman Tuhan yang berkata, hendaklah kasih jangan pura-pura, jadilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kasih yang pura-pura itu tergolong jahat loh, dan tidak baik. Jadi kalau kita mengasihi, ayo mengasihi dengan tulus. Tidak hanya tulus di hati, tapi juga caranya tulus. Tidak hanya benar di hati, tapi caranya juga benar. Baik lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat pekerjaan kita, lewat motivasi kita. Ayo kita terus standarkan dengan standar firman Tuhan. Ujilah diri kita sendiri. Firman yang kita dengarkan ini jangan kita lemparkan kepada orang lain. Wah, ini firman buat orang lain nih, wah ini firman buat dia nih, wah firman buat itu. Tapi biar setiap firman yang kita dengar itu kita apply untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita apply buat diri kita sendiri, diri kita yang berubah ke arah yang lebih baik, ke arah firman yang mau. Kalau kita lempar ini firman buat orang lain, ya kita harapin orang lain yang berubah, kita nggak berubah. Tapi biar firman yang kita dengar untuk diri kita sendiri. Termasuk saya, firman ini bukan buat orang lain, firman ini buat diri saya sendiri. Lalu mengasihi yang tidak pura-pura itu bagaimana? Yaitu pelajari firman Tuhan tadi dengan mengenai kasih. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan satu arah tuh mengasihi kita. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Waktu kita nggak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Waktu kita nggak membalas kasihnya, dia tetap mengasihi kita. Waktu kita tidak setia, dia tetap setia tuh mengasihi kita. Jadi belajar ikuti firman Tuhan, satu arah mengasihi. Aku telah memutuskan mengasihi walaupun Nah, berikan kasih, tunjukkan kasih. Ingat standar firman Tuhan soal kasih. Kasih itu bagaimana, apa yang firman Tuhan katakan, kasih sabar, murah hati, tidak cemburu, dan yang lain-lainnya. Kita kejar praktek supaya kasih kita tuh makin menyamai standar firman Tuhan itu. Kalau kita cemburu, ingat kasih tidak cemburu, kita jangan cemburu. Kalau kita nggak murah hati, ingat kasih itu murah hati, kita belajar murah hati. Kalau kita nggak sabar, ingat kasih itu sabar, sehingga kita belajar samakan kembali kepada standar firman Tuhan, yaitu kasih yang sabar. Kasih itu perlu ditunjukkan, dipraktekkan. Mulut aja nggak cukup, perlu perbuatan terus menerus. Dan lalu terakhir, jangan menyerah mengasihi.
Jangan menyerah mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berhenti mengasihi atau kita kapok, udah trauma, nggak mau mengasihi lagi, ingat Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa, kita jangan keraskan hati kita. Minta Tuhan, mampukan aku mengasihi. Minta hikmat kepada Tuhan bagaimana mengolah kasih dari orang lain, kasih kepada orang lain, bagaimana mengaplikasikan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, yang tidak pura-pura, bagaimana untuk tetap kuat mengasihi dengan kasih yang tidak pura-pura. Mari kita berdoa karena kita butuh kuasa Tuhan, karena kita butuh campur tangan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan untuk kita mampu melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang kami terima. Kami berdoa Bapa, firman-Mu biar tertanam kuat di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahkan sampai bertumbuh dengan kuat menghasilkan buah-buah kebenaran. Tolong kami untuk memperbaiki standar kasih kami, model kasih kami, bentuk kasih kami, supaya dari dalam hati kami ini kami memiliki kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus, kasih dengan motivasi yang benar, kasih yang sungguh-sungguh. Kami mau belajar mengikuti teladan Kristus di dalam mengasihi hidup kami sendiri, di dalam mengasihi umat manusia. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan kami mengasihi sesama kami, karena itulah hukum terutama yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Biar kami mengasihi Tuhan dengan tidak pura-pura, kami mengasihi sesama kami dengan tidak pura-pura. Ampuni kami kalau kami pernah pura-pura, kalau kami bahkan masih pura-pura. Ampuni kami Tuhan, biar kami bertobat, biar kami memperbaiki dengan firman Tuhan, dengan kuasa dari Roh Kudus, menolong kami untuk hidup dalam kasih yang murni seperti kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi dengan makin kuat dan makin kuat, tidak menyerah. Kalau ada Tuhan orang-orang yang sudah menyerah di dalam mengasihi, terutama mengasihi orang-orang terdekatnya, kami berdoa Bapa, berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu, berikan pertolongan-Mu, bangkitkan kembali kasih Bapa di dalam hidupnya, bangkitkan kembali kasih, kemampuan, keinginan untuk mengasihi, sehingga kami tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan cara kami mengasihi dengan tidak pura-pura, karena Tuhan kami juga mengasihi kami dengan tidak pura-pura. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, berkati dan urapi, penuhi dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus mari kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya firman Tuhan itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan memerdekakan kehidupan kita. Mari sama-sama sebentar lagi kita akan selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita arahkan tangan kita ke atas, dan biar seluruh anggota keluarga yang ada juga boleh mengarahkan tangan kita ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang berkat maksimal yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Wow, kebaktian yang sangat memberkati. Mari kita tetap setia dan menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah melayani sore hari ini. Sampai ketemu di JKI Host minggu depan di waktu yang sama, YouTube yang sama, Nuraini Jire. Tuhan Yesus memberkati.